Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 43. Para prajurit Singasari itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Namun mereka tidak mempunyai banyak kesempatan. Mereka segera meneruskan perjalanan mereka yang pendek, karena mereka telah menjadi semakin dekat dengan padukuhan terpencil yang terletak di atas sebuah bukit kecil. Kita kepung padukuhan itu. Kita akan naik dari segala arah. Karena itu, kita harus memencar. Aku, tuanku putra mahkota dan beberapa orang prajurit akan melalui pintu gerbang. Dan kalian harus membagi diri dari beberapa jurusan di seputar padukuhan itu. Prajurit-prajurit Singasari itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dan pemimpin kelompok itu melanjutkan. Kita membagi diri masing-masing bertiga. Nah, kita akan segera naik. Kita akan berkumpul di tengah-tengah padukuhan itu. Di halaman yang paling luas, di depan rumah yang paling besar. Disitulah pemimpin perampok itu tinggal. Kita masing-masing tidak boleh melupakan tanda-tanda dan isyarat-isyarat sandi yang sudah kita setujui bersama. Demikianlah pasukan kecil itu telah memecah diri menjadi kelompok-kelompok yang semakin kecil, masing-masing 3 orang, kecuali senapati yang masuk melalui regol depan bersama putra mahkota dan 3 orang prajurit pengawal yang terpilih. 2 orang prajurit sandi itu pun berpisah pula di dalam kelompok yang berbeda. Kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari masing-masing 3 orang itu kemudian merayap menaiki tebing dari beberapa jurusan. Sedang sambil merangkak perlahan-lahan. Senapati bersama kelompoknya pun maju pula semakin dekat dengan gerbang padukuhan itu. Tetapi mereka tidak datang lewat jalan yang langsung memasuki gerbang itu, tetapi mereka berjalan menyusur dinding batu sehingga mereka dapat mencapai gerbang dari samping. Ternyata padukuhan itu telah benar-benar menjadi sepi. Namun demikian, masih juga terdengar suara orang di dalam rumah yang paling dekat di sisi pintu gerbang. Rumah kecil yang mungkin telah dipergunakan oleh para perampok yang kebetulan akan menggantikan para penjaga di regol padukuhan. Tetapi malam itu, tidak seorang pun yang bertugas berada di pintu gerbang. Agaknya mereka sama sekali tidak menyangka bahwa malam itu mereka akan didatangi oleh sepasukan kecil prajurit Singasari. Senapati Singasari itu pun maju beberapa langkah semakin dekat dengan gerbang. Namun ia benar-benar tidak melihat seorang pun juga. Kalian tunggu di sini, desis senapati itu. Aku akan melihat keadaan sebentar. Senapati itu pun kemudian merayap semakin dekat. Tiba-tiba saja ia berlari sambil terbungkuk-bungkuk memasuki pintu gerbang, langsung menuju ke rumah kecil yang terdekat. Dari luar ia masih sempat mendengar suara. Cepat, kembali ke pintu gerbang. Buat apa? Dudukan lawan. Siapa tahu, ada 1-2 orang yang masuk. Mereka tidak akan bergerak. Kita dapat tidur nyenyak malam ini. Baru besok mereka akan menyerang. Senapati itu mengerutkan keningnya. Desisnya di dalam hati. Dari mana mereka tahu bahwa kami akan menyerang besok? Tetapi mungkin ada petugas-tugas sandinya yang datang, terdengar pula suara di dalam rumah itu. Kebetulan sekali. Ia merasa bahwa daerah ini sedang lengah. Mereka tidak akan menduga bahwa Kiai Kisi sekarang ada di sini. Di regol. Di padukuhan ini. Bukankah ia sedang tidur? Mungkin. Tetapi mungkin juga ia sudah tidak ada di pembaringannya. Ia dapat datang dan pergi setiap saat dikehendaki. Tidak ada seorang pun yang menyahut. Yang terdengar kemudian hanyalah mulut-mulut yang sedang mengunyah. Agaknya orang-orang yang berada di dalam rumah itu masih juga membawa beberapa potong makanan. Senapati itu pun kemudian bergeser perlahan-lahan menjauh. Setelah beberapa langkah dari rumah itu, barulah ia meloncat dan berjalan cepat-cepat kembali kepada kawan-kawannya. Mereka berada di rumah itu, bisiknya. Apakah kita akan menyergap? Bertanya salah seorang prajurit pengawal. Aku tidak dapat mengetahui jumlahnya. Jadi, aku akan memberikan isyarat menyerang. Kita akan menunggu mereka di luar pintu. Kita harus berhasil mengurangi jumlah mereka begitu mereka berlari keluar apabila mereka mendengar hiruk-pikuk di bagian lain dari padukuhan itu. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Putra mahkota pun mengangguk-angguk pula. Kita akan segera mendekati rumah itu, begitu aku melepaskan isyarat. Sekali lagi kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya.
Senapati itu pun kemudian memasang sepucuk panah sendaren pada sebuah busur kecil tetapi lentur. Setelah berkisar sedikit dari tempatnya, ia pun segera melepaskan anak panah sendaren itu ke udara. Sejenak kemudian terdengarlah panah sendaren itu mengaum di udara. Seakan-akan semakin lama semakin keras. Dan berbareng dengan itu, maka senapati itu pun dengan cepatnya berlari sambil berjingkat mendekati rumah yang baru saja diintainya, diikuti oleh kawan-kawannya dan putra mahkota. Ternyata orang-orang yang berada dalam rumah kecil itu pun mendengar bunyi panah sendaren yang terbang di udara. Tetapi mereka tidak segera dapat mengambil kesimpulan. Karena itu, maka di antara mereka pun telah terjadi persoalan. Prajurit-prajurit Singasari yang ada di luar rumah itu mendengar salah seorang dari mereka berkata, "Heh, kalian mendengar suara itu? Panah sendaren." Kali ia berdesis. "Ya, suara panah sendaren. Apakah artinya? Apakah di antara kita ada isyarat itu malam ini?" "Tidak." "Jadi? Kalau begitu, pasti isyarat dari orang-orang Singasari itu. Apakah keterangan yang kita terima keliru? Mereka akan menyerang besok. Siapa tahu. Nah, regol itu kosong. Semua berada di tempat ini. Hati-hati. Kita harus segera meronda." Suara-suara itu pun segera terdiam. Bahkan lampu pun segera padam. Para prajurit Singasari yang berada di luar rumah kecil itu segera bergeser mendekati pintu dengan senjata telanjang. Apalagi ketika mereka mendengar desir langkah-langkah kaki di dalam rumah yang menjadi gelap itu. Tetapi pintu itu tidak segera terbuka. Bahkan langkah kaki yang mereka dengar itu sama sekali tidak mendekat, tetapi menjauh. "Gila, mereka mempergunakan pintu lain," geram senapati itu. Ternyata mereka bukan kerbau-kerbau dungu yang menyerahkan hidungnya. Sejenak para prajurit menunggu. Mereka yakin setelah mereka mendengar derit pintu yang lain. Bukan pintu yang mereka tunggu itu. "Kita segap mereka," perintah senapati itu. Tetapi getaran kemarahannya, membuat suaranya tidak terkekang lagi, sehingga orang-orang yang berlari keluar dari rumah itu pun mendengarnya. "Mereka sudah ada di sini," teriak salah seorang dari mereka. "Pukul kentongan." Beberapa orang dari para perampok yang berada di gardu itu segera melingkari rumah kecil itu. Sedang seorang di antara mereka segera memukul kentongan untuk membangunkan kawan-kawannya yang masih tidur nyenyak. Tetapi tanpa diketahui sebabnya, suara kentongan itu tiba-tiba saja berhenti. Berbareng dengan itu, kedua kelompok yang akan saling menyerang itu berpapasan di sudut rumah, sehingga kedua pihak terkejut karenanya. Semua orang yang kemudian melihat pemukul kentongan itu roboh menjadi heran. Mereka tidak melihat serangan dari manapun juga. Mereka tidak melihat bahwa sebutir batu sebesar telur ayam telah mengenai lambungnya. Demikian kerasnya sehingga ia jatuh pingsan. Sementara itu, Anusapati mengibaskan tangannya yang kotor oleh debu yang melekat di batu itu. Sejenak kemudian, maka kedua kelompok yang bertemu itu segera terlibat dalam pertempuran. Tanpa mereka sadari mereka pun telah memencar. Namun ternyata bahwa orang-orang yang berada di dalam gardu itu jumlahnya lebih dari 5 orang, sehingga satu dari mereka sempat juga berlari memungut pemukul kentongan dari tangan kawannya yang pingsan itu, dan kemudian memukulnya. Ternyata bunyi kentongan itu mengejutkan para perampok yang tinggal di padukuhan itu. Seorang yang berkepala botak, yang terbangun mendengar suara kentongan itu, segera meloncat menyambar pedangnya. Tetapi ia tidak mau berlari keluar lewat pintu depan pondoknya. Dengan hati-hati ia membuka pintu butulan dan meloncat keluar dari dalamnya sambil mengacukan pedangnya. Tetapi ia tidak menjumpai seorang pun. Karena itu, maka ia masih sempat singgah sebentar di sudut rumah yang ditempatinya untuk menyambung bunyi kentongan di regol depan. Demikianlah maka suara kentongan itu merambat dari rumah ke rumah yang didiami oleh perampok-perampok itu. Namun dalam pada itu, para prajurit Singasari pun telah merayap masuk ke padukuhan. Dengan demikian, maka padukuhan kecil itu pun menjadi hiruk-pikuk. Sesuatu yang tidak pernah terjadi. Penghuni padukuhan itu biasanya justru menimbulkan keributan dan membuat orang-orang lain membunyikan kentongan. Tetapi kini merekalah yang harus membunyikannya. Kentongan-kentongan yang selama ini tergantung diam, dan bahkan telah retak-retak.
Tetapi di samping kentongan-kentongan tua, beberapa orang dari mereka telah membuat kentongan-kentongan baru, justru ketika mereka mendengar berita bahwa prajurit-prajurit Singasari akan menyerang mereka pada suatu saat, dan guru dari pemimpin mereka akan hadir untuk menerima kedatangan orang-orang Singasari itu. Sedangkan rumah-rumah yang tidak mempunyai kentongan tua maupun yang baru, telah diributkan oleh suara tiang-tiang bambu yang dipukul keras-keras dengan punggung pedang. Sejenak kemudian, maka prajurit-prajurit Singasari itu pun telah berada di dalam padukuhan itu, setelah mereka merayap naik tebing yang rendah dan meloncati pagar batu. Sungguh suatu serangan yang tidak terduga-duga meskipun hanya berselisih satu malam saja. Karena itulah maka mereka menjadi agak bingung menghadapi persoalan yang tiba-tiba. Tetapi pengalaman mereka bertualang selama ini, agaknya telah banyak menolong sehingga para perampok itu pun segera menemukan diri mereka kembali. Dengan demikian maka perkelahian-perkelahian yang seru segera terjadi hampir di segala sudut padukuhan itu. Di mana-mana prajurit Singasari telah memuncul meskipun hanya 2-3 orang. Bahkan kadang-kadang seorang prajurit yang memisahkan diri dari kelompoknya langsung memecah pintu dan memasuki sebuah rumah yang dihuni oleh perampok-perampok itu. Di dekat regol depan, pemimpin pasukan Singasari bertempur dengan gigihnya. Demikian pula ketiga prajurit yang lain menyertainya. Di antara mereka terdapat Anusapati yang bertempur bersenjatakan pedang dan sebuah perisai. Jumlah lawan yang lebih banyak membuat Senapati itu agak cemas. Bukan tentang dirinya sendiri, ia dapat bertempur melawan 2 orang sekaligus. Meskipun seandainya ia tidak akan memenangkan pertempuran itu, tetapi setidak-tidaknya ia akan dapat memperpanjang waktu sampai kawannya datang mendekatinya dan membantunya menumpas para penjahat itu. Tetapi apakah putra mahkota juga mampu berbuat seperti itu? Ketika ia sempat memperhatikan pertempuran antara prajurit-prajurit Singasari melawan para penjahat, hatinya menjadi sedikit tenteram. Ternyata 2 orang prajurit pengawal yang terpilih itu tidak melakukan pertempuran yang terpisah. Mereka bertempur berpasangan bertiga bersama putra mahkota pula. Sedang prajurit yang seorang lagi bertempur bagaikan burung elang yang menyambar-nyambar kian kemari sambil mengayun-ayunkan senjatanya. Di bagian-bagian lain dari padukuhan itu pun telah terjadi pertempuran-pertempuran yang sengit pula. Kelompok-kelompok kecil prajurit Singasari yang memencar ke segala tempat segera menemukan lawannya. Para penjahat itu pun ternyata dengan cepat dapat menyiapkan diri menghadapi kemungkinan yang tidak diduga sebelumnya itu. Selagi perkelahian yang sengit membakar padukuhan itu, di rumah yang paling besar, hampir di tengah-engah padukuhan, pemimpin perampok itu pun telah terbangun pula. Dengan dada yang membara ia berdiri di tangga rumah yang dihuninya itu. Beberapa orang pengawalnya berdiri termangu-mangu di sebelah menyebelah. Apa yang sudah terjadi? Ia mengeram. Prajurit Singasari telah memasuki padukuhan ini. Gila. Bukankah menurut keterangan yang kita terima, pasukan itu akan datang besok dan sampai hari ini tidak ada tanda-tanda mereka mempercepat rencananya? Sampai hari terakhir kami tidak menemukan keterangan apapun. Berita yang kita terima paling akhir adalah keberangkatan pasukan Singasari itu. Hampir mustahil bahwa mereka berani menyerang malam ini. Kalau mereka dapat menepati rencana yang sangat berat, baru semalam mereka sampai di daerah ini. Mereka baru beristirahat 1 hari dan apalagi mereka belum mengenal daerah ini sebaik-baiknya. Tetapi adalah mustahil sekali bahwa dada pasukan yang dapat menempuh jarak itu sesuai dengan rencana. Seandainya demikian, maka sebagian dari mereka pasti tidak akan mampu berdiri lagi. Apalagi putra mahkota itu. Tetapi kita menghadapi suatu kenyataan. Prajurit-prajurit Singasari itu telah berada di halaman ini. Lalu, apakah maksud Ki Lurah sekarang? Gila. Kau masih bertanya? Kita hancurkan mereka. Di manakah kira-kira pemimpin mereka sekarang? Kami belum menemukan. Tetapi ada beberapa orang yang langsung masuk lewat pintu gerbang. Mereka akan kita cincang. Aku akan membangunkan guru lebih dahulu. Para penjahat yang lain mengangguk-anggukan kepala mereka. Kalau guru pemimpin mereka itu ikut serta di dalam pertempuran ini, maka 2 kali lipat pasukan Singasari tidak akan dapat bertahan terhadapnya. Namun sejenak kemudian dengan tergesa-gesa pemimpin penjahat itu keluar lagi. Dengan nada yang gelisah ia berkata guru tidak ada. Oh, mungkin justru sudah ada di medan. Pemimpin penjahat itu mengangguk-angguk. Katanya, mari kita lihat. Adalah celaka sekali kalau kebetulan guru sedang pergi di luar pengetahuan kita.
Dan apalagi pergi agak jauh dari tempat ini sehingga guru tidak mengetahui apa yang telah terjadi di padukuhan ini. Tidak seorang pun yang menyahut. Dan pemimpin penjahat itu berkata selanjutnya, namun bagaimanapun juga kita akan menghancurkannya. Mari kita pergi ke regol depan. Pemimpin perampok itu tidak menunggu jawaban. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke regol depan. Ia memperhitungkan bahwa pemimpin pasukan Singasari pun pasti akan memasuki padukuhan ini lewat pintu gerbang. Namun demikian hatinya masih juga dibebani kecemasan. Menurut pendapatnya gurunya pasti juga tidak menyangka bahwa orang Singasari itu akan datang malam ini. Pemimpin perampok itu sama sekali tidak mengerti bahwa justru gurunya telah mendengar hadirnya Senapati Singasari dan 2 orang prajurit sandi yang mengintai di belakang pondokannya. Ternyata bahwa kehadiran Senapati dan kedua prajurit sandi itu telah memancing Kiai Kisi untuk menjelang kematiannya meskipun mereka sama sekali tidak melakukannya dengan sengaja. Meskipun demikian, pemimpin perampok itu masih juga mengharap agar suara kentongan yang bergema di seluruh padukuhan itu akan dapat didengar oleh Kiai Kisi dimanapun juga ia sedang berada. Ketika pemimpin perampok itu sampai ke depan regol, maka dilihatnya beberapa orang sedang terlibat di dalam perkelahian. Tetapi ternyata kedatangan mereka telah mencemaskan Senapati Singasari. Jumlah orang yang ada di regol itu sudah lebih banyak dari 4 orang yang harus bertempur sambil mengawasi putra mahkota. Apalagi kini datang beberapa orang baru. Menilik sikap dan pengawal-pengawal yang mendampinginya, maka orang itu pasti seorang terpenting di padukuhan itu. Ternyata tiba-tiba saja pemimpin perampok itu berteriak. "Heh, apakah orang-orang Singasari ingin membunuh diri? Berapa orang jumlah kalian? Dan siapakah di antara kalian yang menjadi pemimpinnya?" Orang-orang Singasari itu tidak ada yang menjawab. Mereka bertahan sekuat-kuat tenaganya. Senapati itu sendiri harus bertempur melawan 2 orang. Sedang prajurit-prajurit yang lain bertempur dalam kelompok kecil bersama putra mahkota. Pemimpin perampok itu menggeram. Katanya, "Untunglah guru tidak ada di padukuhan ini sekarang. Tetapi sebentar lagi guru pasti akan datang. Guru akan dapat melihat bangkai kalian yang berserakan di pintu gerbang." Pemimpin perampok itu berhenti sejenak. Lalu, "Heh, apakah kalian hanya sekedar prajurit-prajurit sandi? Kalian ingin sekedar menyelidiki keadaan padukuhan ini sebelum besok kalian menyerang?" Prajurit-prajurit Singasari sama sekali tidak menjawab. Mereka masih bertempur terus, meskipun di hadapan mereka telah berdatangan musuh semakin banyak. "Di manakah para prajurit Singasari berkelahi?" bertanya Senapati itu kepada diri sendiri. Ternyata jumlah penjahat di padukuhan ini cukup banyak. Sementara itu, di sudut-sudut padukuhan pasukan Singasari telah berhasil menguasai keadaan. Para perampok yang terkejut dan sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk bersiap, menjadi bingung dan tidak dapat memberikan perlawanan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka perkelahian yang terjadi kemudian tidak berlangsung lama. Sebagian dari mereka harus menebus kelengahannya dengan jiwanya. Tetapi sebagian yang lain, tanpa menghiraukan apapun juga, berlari tunggang-langgang meninggalkan padukuhan itu. Mereka meloncati pagar batu dan meluncur tebing. Tetapi ada juga yang kehilangan keseimbangan sehingga justru jatuh terjerembab menimpa batu-batu pada siang runcing. Beberapa orang prajurit Singasari berusaha juga mengejar mereka. Tetapi di malam yang gelap, beberapa orang telah berhasil menghilang di antara batang-batang ilalang dan pohon-pohon perdu. Namun ada juga yang gagal, sehingga senjata prajurit Singasari berhasil menusuk punggung mereka, selagi mereka berusaha untuk menghindarinya. Tetapi keadaan di dekat gerbang padukuhan itu ternyata sebaliknya. Senapati Singasari bersama ketiga prajurit yang berusaha sekuat-kuatnya melindungi putra mahkota ternyata benar-benar menjadi cemas karena pemimpin perampok itu melangkah semakin dekat sambil berkata, "Nah, kalau kalian membawa kawan serta, maka lebih baik membunuh selagi kalian belum berkumpul. Adalah bodoh sekali untuk memasuki padukuhan ini dalam jumlah yang kecil, atau di dalam kelompok-kelompok kecil seperti ini." Senapati dan prajurit-prajurit Singasari itu tidak menjawab. Namun justru putra mahkotalah yang menyahut. "Tetapi kalian juga bodoh sekali berkumpul di depan pintu gerbang ini. Kelompok kecil pasukan Singasari sekarang pasti sudah menghancurkan seluruh isi padukuhan dan membunuh semua orang. Sebentar lagi mereka akan kehabisan lawan, sehingga mereka pun akan berlari-larian mengitari padukuhan ini. Nah,
saat-saat yang demikian itulah nanti akan merupakan saat-saat penentuan. Sekarang, kami yang tidak berarti ini telah berhasil memancing kalian, dan barangkali salah seorang dari kalian adalah pemimpin perampok yang bersarang di padukuhan ini. Jawaban itu ternyata sangat menarik perhatian pemimpin perampok itu. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia menggeram. Jangan memperbodoh kami. Tidak ada yang dapat mengalahkan orang-orang kami. Dan aku yakin bahwa tidak ada seorang pun pasukan Singasari yang memasuki padukuhan ini selain kalian yang sedang menyelidiki daerah kami, karena besok kalian akan menyerang. Tetapi belum lagi ia selesai, beberapa orang perampok berlari-larian melintas di sebelah pemimpin perampok itu. Dengan nafas terengah-engah mereka pun dengan tiba-tiba berhenti ketika mereka sadar, bahwa yang berdiri disampingi oleh beberapa orang pengawal itu adalah pemimpin mereka. Pemimpin penjahat itu membelalakan matanya. Dengan nada sumbang ia bertanya, "Kenapa kalian berlari-lari?" Para perampok itu pun menjadi bimbang sesaat. Tetapi ketika mereka melihat perkelahian yang masih berlangsung, salah seorang dari mereka berkata, "Kita diserang." Aku sudah mengerti. Itulah mereka. Apakah kalian juga sedang memburu kawannya? Orang-orang itu terdiam sejenak. Tetapi pemimpin perampok itu berteriak. "Heh, apakah kalian sedang mengejar mereka atau karena kalian mendengar pertempuran di sini?" Terbata-bata salah seorang dari mereka menyahut. "Kamilah yang sedang diburu." Gila, pemimpin perampok itu berteriak semakin keras. Namun kemudian, "Jangan lari pengecut. Bantu kawan-kawanmu. Sebelum yang lain datang, bunuh mereka berlima." Para perampok itu menjadi termangu-mangu. Tetapi karena mereka kini bersama dengan pemimpinnya, maka kecemasannya menjadi susut. Seandainya orang-orang yang menyerang padukuhan dengan tiba-tiba itu mengejar mereka, di sini ada pemimpin mereka dan beberapa orang kawan-kawannya. Sejenak mereka masih berdiri mematung. Namun pemimpin mereka membentak lagi. "Cepat! Bunuh mereka!" Orang-orang itu pun kemudian berlari-lari mendekati arena perkelahian itu. Senapati pasukan Singasari itu menjadi semakin berdebar-debar. Pasukannya mungkin akan berhasil menguasai padukuhan kecil ini. Namun kelompoknya sendiri ternyata mengalami kesulitan. Ia tidak mengira bahwa sebagian dari para penjahat itu berkumpul di muka regol. Apalagi pemimpin mereka dan orang-orang yang berlari-larian itu kebetulan pula menuju ke regol itu juga. Setiap kali senapati yang masih bertempur melawan dua orang itu berusaha melihat bagaimana prajurit-prajurit yang sedang berusaha melindungi putra mahkota. Tetapi karena lawan mereka lebih banyak, maka mereka pun terdesak beberapa langkah surut ke regol padukuhan. "Cepat, bunuh mereka," teriak pemimpinnya. "Aku akan ikut serta." Pemimpin penjahat itu pun mulai bergerak. Dan dada Senapati Singasari yang memimpin penyerangan itu menjadi kian berdebar-debar. Dalam pada itu Anusapati pun menjadi termangu-mangu, ia melihat kesulitan yang gawat pada kelompok kecilnya. Tetapi ia ragu-ragu untuk berbuat sesuatu. Kalau ia berbuat sebagai putra mahkota yang sekedar mencari perlindungan, maka sebentar lagi pasti akan segera jatuh korban. Tetapi kalau ia berbuat melampaui ukuran putra mahkota menurut anggapan para prajurit itu, pasti kelak akan banyak menumbuhkan kesulitan baginya di istana. Apalagi setelah Anusapati mendengar bahwa Kiai Kisi sengaja menunggu kedatangannya di tempat ini. Namun dalam kebimbangan itu, Anusapati masih juga sempat mempergunakan pedangnya untuk melukai lawannya tanpa diketahui oleh prajurit-prajurit yang melindunginya. Mereka hanya melihat salah seorang lawannya tiba-tiba saja terdorong surut, sementara Anusapati telah bergeser ke tempat yang lain. Sambil mereka luka di dadanya penjahat itu menyeringai kesakitan, sementara darah mengalir dari sela-sela jari-jarinya. Meskipun Anusapati masih berusaha menyelubungi dirinya, namun ia berusaha juga untuk menumbuhkan kepercayaan prajurit-prajurit itu kepadanya. Ia bertempur seperti prajurit-prajurit yang lain. Anusapati sama sekali tidak menunjukkan kesan seorang penakut. Bahkan kadang-kadang prajurit yang melindunginya menjadi cemas melihat putra mahkota itu menyerang dengan garangnya, sehingga prajurit itu terpaksa meloncat mendampinginya. Ternyata putra mahkota bukan seorang yang licik dan penakut seperti yang dikatakan orang tentang dirinya, berkata prajurit-prajurit itu di dalam hatinya. Sementara itu, para perampok telah berdiri mengitari perkelahian dari segala penjuru.
Sekali mereka meloncat, maka prajurit-prajurit Singasari itu tidak akan dapat berbuat apapun lagi. Mereka pasti akan segera terbunuh bersama putra mahkota yang harus mereka lindungi. Namun dalam pada itu, tiba-tiba terdengar derap orang berlari-lari. Tiba-tiba saja dari balik rumah muncul 3 orang prajurit Singasari. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun mereka pun segera mengetahui apa yang terjadi. Karena itu, mereka pun segera berlari ke arena. Meskipun jumlah mereka masih belum menyamai, namun kehadiran ketiga prajurit Singasari itu benar-benar lelah menarik perhatian, sehingga beberapa orang perampok terpaksa memutar diri dan menghadapi ketiga prajurit Singasari itu. Pantaslah kami mencari kemana-mana, tidak ada seorang pun yang harus kami binasakan. Ternyata kalian berkumpul di sini, geram prajurit itu. Tetapi yang tidak dimengerti kemudian, selagi perhatian mereka sejenak terpukau oleh kehadiran prajurit Singasari itu, tiba-tiba 2 orang penjahat berteriak sekaligus. Sebuah goresan panjang menyilang di dada mereka, sehingga mereka terlempar beberapa langkah dan kemudian jatuh terlentang di tanah. Meskipun mereka tidak mati, tetapi mereka sama sekali sudah tidak berdaya lagi berbuat sesuatu. Ketika prajurit-prajurit Singasari yang melindungi putra mahkota berpaling, mereka sudah tidak melihat lagi putra mahkota di tempatnya. Mereka melihat putra mahkota itu kini bertempur melawan seorang perampok yang menyerangnya dengan tiba-tiba. Dengan mempergunakan perisai untuk melindungi dirinya, putra mahkota telah bertahan mati-matian. Demikianlah sejenak kemudian, ketiga prajurit Singasari yang baru datang itu telah mempengaruhi keadaan. Apalagi 3 orang perampok yang telah terluka itu tidak lagi dapat berkelahi di arena, sehingga meskipun belum menyamai, tetapi perlawanan prajurit Singasari sudah menjadi semakin baik. Namun di saat terakhir, pemimpin perampok itu sendirilah yang terjun ke arena melawan prajurit-prajurit Singasari itu. Ternyata bahwa pemimpin perampok itu memiliki kemampuan yang tinggi. Sejenak kemudian terasa bahwa prajurit Singasari telah mulai terdesak lagi. Senapati Singasari yang berusaha melepaskan kedua lawannya dan menghadapi pemimpin penjahat itu mengalami kesulitan. Namun untuk memungkinkannya, senapati itu berkata, "Heh, agarnya kaukah pemimpin perampok di padukuhan ini? Akulah senapati yang memimpin prajurit-prajurit Singasari yang akan menghancurkan sarangmu. Jika kau memang jantan, hadapilah aku." Pemimpin perampok itu menggeram. Sejenak kemudian ia berkata, "Marilah kita lihat, siapakah yang lebih baik. Senapati dari Singasari atau yang kau sebut pemimpin perampok ini?" Lalu kepada kedua orang-orangnya yang melawan senapati itu ia berkata, "Lepaskan lawanmu." Kalau ia merasa dirinya seorang senapati, ia akan menengadahkan dadanya menghadapi maut di ujung pedangku. Kedua lawan senapati itu pun segera berloncatan menepi. Mereka untuk sesaat termangu-mangu melihat pemimpin mereka melangkah setapak demi setapak mendekati senapati itu. "Heh, jangan seperti orang melihat sabung ayam. Ayo, masih banyak musuh di sekelilingmu." Kedua orang itu seakan-akan tersadar dari mimpinya. Tiba-tiba mereka pun mengedarkan tatapan matanya. Dilihatnya perkelahian menjadi semakin kisruh. Demikian riuhnya, sehingga kadang-kadang ketiga prajurit yang harus melindungi Anusapati telah mengalami tekanan yang berat, sehingga untuk sesaat mereka kehilangan putra mahkota. Tetapi agaknya putra mahkota itu pun tidak mau bertempur terlampau jauh dari mereka. Setiap kali Anusapati itu telah berada di dalam lingkungan mereka kembali. "Putra mahkota memang bukan pengecut," berkata prajurit-prajurit itu di dalam hatinya. Tetapi ia tidak sesombong Tohjaya, sehingga ia menyadari dirinya sendiri dan meskipun cukup berani, ia cukup berhati-hati. Tetapi yang mengherankan, setiap kali dengan tiba-tiba saja seorang lawan mereka terdorong jatuh dengan luka di tubuhnya. Seorang lagi dari mereka berteriak ngeri. Tetapi tidak seorang pun yang mengerti, kenapa tiba-tiba saja luka itu telah tergores di pundaknya. Bahkan kemudian sekali lagi ia mengeluh tertahan. Sebuah batu sebesar biji keluak mengenai dadanya, sehingga seakan-akan ia tidak dapat menarik nafas lagi lewat dadanya. Dengan demikian perlawanan prajurit Singasari menjadi semakin sengit. Lawan seorang demi seorang telah berkurang, meskipun kini pemimpin perampok itu telah terjun pula di arena. Namun agaknya senapati terpilih yang memimpin kelompok pasukan Singasari itu berhasil menahannya, meskipun dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Semakin lama perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Ternyata tidak hanya terjadi di depan regol itu saja.
Di segenap sudut padukuhan itu telah terjadi pertempuran yang seru dari kelompok-kelompok kecil di kedua belah pihak. Tetapi ternyata bahwa para perampok itu tidak terlampau mudah menyerah. Meskipun mereka telah dikejutkan oleh hadirnya orang-orang Singasari tanpa diduga-duga, dan meskipun sebagian dari mereka telah terbunuh dan yang lain meninggalkan gelanggang, namun masih saja ada di antara mereka yang bertempur mati-matian. Apalagi mereka yang berada bersama-sama dengan pemimpin mereka. Namun pasukan Singasari tampaknya akan segera berhasil menguasai mereka. Di bagian manapun juga, selain di regol pedukuhan, para perampok semakin kehilangan kesempatan. Semakin banyak di antara mereka yang terbunuh dan semakin banyak pula yang berlari-larian menyelamatkan diri setelah mereka tidak melihat harapan untuk tetap dapat bertahan. Dua orang prajurit Singasari yang sedang mengejar dua orang perampok tanpa disadarinya telah menyentuh tubuh Kiai Kisi yang terbaring diam. Tiba-tiba saja telah tumbuh suatu rencana di hati salah seorang dari mereka, sehingga berkata, "Berhenti. Kita berhenti sampai di sini." Kawannya pun berhenti dengan terheran-heran. "Kita belum tentu akan dapat menangkap keduanya." "Maksudmu?" "Kita kembali ke padukuhan itu." Kawannya mengerutkan keningnya sambil mengangguk-angguk kecil. "Kita akan segera mengakhiri pertempuran setelah kita mengejar perampok itu sampai ke jarak yang cukup jauh." "Maksudmu?" "Kita bawa mayat Kiai Kisi." "Buat apa?" "Bukankah Kiai Kisi itu guru pemimpin perampok itu?" "Ya." "Kita dapat mempengaruhi perasaannya, sehingga daya tempurnya akan lenyap sama sekali." "Maksudmu?" "Kita lemparkan mayat ini ke tempat pemimpin perampok itu berada." "Di mana?" "Aku kira ia menahan serangan senapati di gerbang depan." "Kita akan menuju ke sana." Kawannya merenung sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Rencana yang baik. Marilah kita segera membawanya. Kita tidak tahu apakah yang terjadi di gerbang itu. Apakah senapati mampu melawan pemimpin perampok itu atau tidak. Tetapi apabila pemimpin perampok itu melihat mayat ini, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Seandainya ia masih bertempur terus, itu adalah pertanda bahwa ia ingin membunuh diri." Kawannya mengangguk-angguk. Keduanya pun kemudian segera mengangkat mayat Kiai Kisi dan dibawanya dengan tergesa ke pintu gerbang padukuhan itu. Dalam pada itu, di gerbang padukuhan itu pun masih berkobar pertempuran yang semakin seru. Masing-masing telah mengerahkan kemampuan yang ada. Demikian juga pemimpin perampok itu. Ia ingin segera membunuh Senapati Singasari sebelum kawan-kawannya datang menolongnya. Tetapi Senapati itu tidak membiarkan dirinya menjadi korban, sehingga ia pun telah berjuang mati-matian untuk bertahan. Dan ternyata bahwa meskipun pemimpin perampok itu mampu mendesak pemimpin prajurit Singasari, namun ia pasti akan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mengalahnya, dan apalagi membunuhnya. Meskipun demikian ia berharap bahwa orang-orangnya akan dapat segera menumpas prajurit-prajurit yang ada di regol itu, untuk mengurangi jumlah mereka yang ada di dalam padukuhannya. Tetapi ternyata rencana itu sama sekali tidak berlaku. Tanpa diketahui sebabnya, seorang demi seorang para perampok itu jatuh terguling. Kadang-kadang mereka sempat meloncat mundur dan memperbaiki kedudukannya, meskipun segores luka menyentuh lengan. Tetapi ada juga yang sama sekali tidak berdaya lagi untuk bangkit berdiri. Kemarahan pemimpin perampok itu telah membuatnya semakin buas. Tandangnya menjadi semakin kasar, sekasar serigala kelaparan. Sehingga dengan demikian ia berhasil mendesak Senapati Singasari itu semakin keras. Pada saat yang demikian itulah, tiba-tiba saja dua orang prajurit Singasari telah memasuki regol. Sejenak mereka berdiri termangu-mangu. Namun sejenak kemudian ia melihat senapatinya dan bahkan putra mahkota sedang bertempur dengan sengitnya. Karena itu maka mereka pun maju beberapa langkah sambil mengusung mayat Kiai Kisi. Dalam keributan itu tiba-tiba saja terdengar salah seorang dari mereka berteriak. "Hei, siapakah di antara kalian yang mengenal orang ini?" Suara prajurit itu ternyata telah mempengaruhi pertempuran itu. Tanpa disadari setiap orang berusaha untuk mendapat kesempatan untuk berpaling. Demikian juga Anusapati. Terasa dadanya berdebar-debar melihat prajurit-prajurit yang mengusung sesosok mayat. Segera ia pun mengenali bahwa mayat itu adalah mayat Kiai Kisi. Ada juga akalnya prajurit itu, berkata Anusapati di dalam hatinya.
Sementara itu, para perampok itu pun terkejut. Apalagi ketika kedua prajurit itu meletakkan tubuh yang telah membeku itu sambil berteriak. "Heh, apakah kalian kenal orang ini? Orang yang telah terbunuh di peperangan?" Tiba-tiba saja pemimpin perampok itu meloncat, beberapa langkah mendekat. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Dengan suara yang menggeletar ia berkata, "Siapa yang sudah membunuhnya?" Salah seorang dari kedua prajurit itu menjawab, "Tentu tidak usah ditanyakan. Ia mati di dalam peperangan." "Siapakah yang membunuhnya?" "Tentu ada. Ayo, sebut siapa yang membunuhnya," namun terasa suaranya menjadi semakin gemetar. "Prajurit Singasari." "Yang membunuh adalah prajurit Singasari." "Kau heran? Nah, kalau guru yang paling disegani ini sudah terbunuh, siapa lagi yang akan dapat melawan?" Sejenak pemimpin perampok itu membeku. Namun tiba-tiba ia menggeram keras sekali. Seperti lolongan serigala kelaparan yang kehilangan induknya. Prajurit-prajurit Singasari itu menyadari bahwa pemimpin perampok itu berada di puncak kemarahan. Selebihnya hatinya benar-benar telah dicengkam keputusasaan. Karena itulah maka ia tidak sempat lagi untuk berpikir. Dengan serta-merta ia menyerang Senapati Singasari itu sejadi-jadinya. Tetapi Senapati itu pun menyadari pula bahwa demikianlah agaknya yang akan terjadi. Sehingga karena itu, ia sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Karena itu, ketika serangan yang membabi buta itu datang, ia sempat menghindarkan dirinya. Bahkan kini ia berusaha untuk tidak saja mempergunakan tenaganya, tetapi juga otaknya. Demikianlah maka perkelahian yang dahsyat itu pun terulang lagi. Pemimpin perampok yang putus asa itu bertempur tanpa menghiraukan apapun juga. Tetapi berbeda dengan pemimpin perampok itu, anak buahnya benar-benar telah berhati kecut. Tidak seorang pun yang berpengharapan untuk dapat mempertahankan pedukuhan kecil ini. Karena itulah maka mereka mulai berpikir untuk berbuat sesuatu. Tidak ada jalan yang paling baik daripada lari, kata mereka di dalam hati. Demikianlah yang kemudian terjadi. Ketika salah seorang dari mereka tanpa menghiraukan kawan-kawannya meloncat berlari, maka yang lain pun segera menyusulnya. Beloncatan secepat-cepat berkata mereka di dalam hati. Melihat beberapa orang anak buahnya berlari-larian tanpa dapat dikendalikan, pemimpin perampok itu berteriak keras-keras. "Heh, jangan lari kelinci. Siapa yang tidak mendengar perintahku, besok pasti akan aku cincang di gerbang ini." Tetapi tidak seorang pun yang menghiraukannya lagi. Mereka tidak lagi berharap sesuatu. Mereka pun mengira bahwa pemimpin mereka itu pun pasti akan mati, karena gurunya yang dibangga-banggakannya, Kiai Kisi itu pun telah mati terbunuh pula. Sehingga dengan demikian, mereka tidak akan lagi mengharap dapat terhindar dari kehancuran. Itulah sebabnya, mereka menganggap lebih baik lari daripada mati di padukuhan itu. Yang terakhir berada di padukuhan itu dalam perlawanan adalah pemimpin perampok itu sendiri. Yang lain sudah melarikan dirinya, kecuali yang terluka dan yang telah terbunuh. Sejenak kemudian, pertempuran di seluruh padepokan itu pun telah berakhir kecuali pemimpin perampok itu sendiri. Beberapa orang prajurit masih mencoba mengejar mereka sampai keluar padukuhan, namun sebagian dari mereka masih juga berhasil lolos. Yang tinggal di padukuhan itu pun segera mengepung pemimpin perampok yang sudah berputus asa itu. Tetapi ia tidak juga mau menyerah. Ia masih bertempur membabi buta melawan Senapati Singasari. "Apakah tidak lebih baik bagimu untuk menyerah saja?" berkata Senapati yang masih bertempur itu. Ia masih melawan pemimpin perampok itu seorang diri tanpa memerintahkan kepada anak buahnya untuk membantunya. "Persetan! Aku akan membunuh kalian," teriak pemimpin perampok itu. "Kau tinggal seorang diri. Kawan-kawanmu telah mati terbunuh, terluka parah atau lari meninggalkan gelanggang." "Persetan dengan mereka," berkata pemimpin itu dengan nada yang sumbang. "Aku tidak memerlukan mereka sama sekali. Tetapi gurumu sudah mati. Tentu terjadi pengkhianatan. Guru tidak akan dapat dikalahkan oleh prajurit segelar sepapan sekalipun. Apapun sebabnya, tetapi Kiai Kisi sudah mati." "Persetan, persetan!" pemimpin perampok yang seakan-akan menjadi wuru itu menyerang tanpa menghiraukan apapun juga. Namun dengan demikian kedudukannya menjadi sangat lemah. Ia tidak lagi dapat menguasai tata geraknya sendiri. Bahkan kadang-kadang ia meloncat sambil memutar senjatanya dengan mata tertutup.
Prajurit-prajurit Singasari berdiri saja termangu-mangu di seputar arena perkelahian itu. Kadang-kadang mereka hanya saling berpandangan. Tetapi Senapati itu tidak memberikan perintah apapun juga kepada mereka. Meskipun sebenarnya pemimpin perampok itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari Senapati Singasari itu, namun karena kejutan yang menghentak dadanya, setelah ia melihat gurunya terbunuh, maka ia tidak lagi dapat berbuat banyak. Dengan tenang Senapati Singasari itu melayani lawannya yang menjadi buas dan liar, tetapi kehilangan segala perhitungan dan pertimbangan. Dalam pada itu, di dalam lingkungan para prajurit yang mengitari arena itu, terdapat putera mahkota. Ia berdiri tegak diapit oleh prajurit-prajurit yang harus melindunginya. Dengan saksama ia melihat perkelahian antara Senapati Singasari melawan pemimpin perampok yang putus asa itu. "Bagaimana menurut pendapatmu?" bertanya Anusapati kepada prajurit yang berdiri di sampingnya. "Senapati akan berhasil menguasainya," jawab prajurit itu. Tetapi agaknya ia tidak ingin membunuh pemimpin perampok itu. Senapati agaknya ingin menangkapnya hidup-hidup. Untuk dibawa ke Singasari? Ya. Ada beberapa persoalan yang menarik di sini. Perampok-perampok itu mengetahui bahwa kita akan datang besok. Untunglah bahwa Senapati mengambil kebijaksanaan lain. Malam kita menyerang sebelum mereka bersiap benar-benar. Apalagi Kiakisi yang pasti akan menjadi hantu bagi prajurit-prajurit Singasari itu sudah terbunuh. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mendengar juga dari Kiai Kisi sebelum ia menarik nafasnya terakhir, bahwa memang ada pengkhianatan di dalam istana Singasari. Seandainya Anusapati sendiri tidak mempunyai bekal ilmu yang tersembunyi, maka ia pasti akan menjadi korban. Dengan demikian Anusapati menjadi lebih berhati-hati. Kalau kali ini gagal, maka di saat lain, ia pasti akan dimasukkan ke dalam jebakan yang lebih dalam. Mungkin ia akan dihadapkan kepada orang-orang yang pilih tanding. Orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup kuat untuk menghancurkannya. Untunglah, bahwa sampai saat ini aku masih sempat menyembunyikan ilmuku, sehingga mereka agaknya telah keliru menentukan ukuran, berkata Anusapati di dalam hati. Lalu, tetapi Kiakisi adalah orang yang terlalu kuat untuk pasukan kecil ini. Kalau ia benar-benar melawan pasukan ini, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat lolos. Aku akan tertawan dan menjadi alat untuk memeras Ayahanda Sri Rajasa. Dalam pada itu, Senapati Singasari itu pun masih bertempur terus. Ternyata seperti yang diduga oleh prajurit itu, ia ingin menangkap pemimpin perampok itu hidup-hidup. Tetapi agaknya terlampau sulit untuk dilakukannya. Karena itu, maka tiba-tiba keluar perintahnya. 3 orang prajurit aku minta membantuku menangkap orang ini. Persetan, pemimpin perampok itu berteriak. Dan tiba-tiba saja ia mengamuk sejadi-jadinya. Ia tidak lagi dapat mengendalikan gangguan-gangguan perasaannya, setelah ia mendengar rencana Senapati Singasari itu untuk menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, ledakan perasaannya yang bergejolak telah membuatnya kehilangan pengamatan diri. Di dalam keputusasaan ia hanya menunggu, kapan ujung senjata lawannya menghantam di dadanya. Prajurit-prajurit Singasari itu pun mengalami kesulitan untuk mencoba menangkapnya hidup-hidup, selagi orang itu mengamuk seperti seekor harimau yang terluka. Beberapa saat lamanya prajurit-prajurit Singasari itu masih mencoba. Namun tanpa mereka sengaja, sebuah goresan senjata telah melukai pemimpin perampok yang mengamuk itu. Setitik darah dari tubuhnya membuatnya menjadi semakin buas dan liar. Akhirnya Senapati Singasari tidak dapat mengambil kebijaksanaan lain. Hidup atau mati orang itu harus ditundukkan. Dengan demikian maka prajurit-prajurit Singasari pun tidak lagi ragu-ragu. Kalau terpaksa mereka dapat melukai orang itu. Anusapati masih berdiri diam di pinggir gelanggang. Karena tidak ada perintah senapatinya, maka ia tidak ikut campur dalam perkelahian itu. Namun demikian ia menjadi berdebar-debar juga. Seandainya Kiai Kisi telah memberikan dasar-dasar ilmu puncaknya, maka pemimpin perampok itu tetap merupakan orang yang berbahaya. Tetapi menilik perjuangan dengan ilmu kanuragan sampai saat terakhir tanpa melepaskan ilmu pamungkas seperti yang dimiliki oleh Kiai Kisi, maka agaknya Kiai Kisi masih juga belum menurunkan ilmu itu kepadanya. Dengan demikian maka Anusapati menjadi agak tenang. Betapapun juga dahsyat ilmunya, selama ilmu itu masih ilmu adak sewajarnya, maka ia tidak akan dapat menang melawan Senapati Singasari bersama beberapa orang prajurit sekaligus.
Demikian juga agaknya pemimpin perampok itu. Ternyata ia benar-benar tidak akan mampu melawan prajurit-prajurit Singasari. Tetapi itu tidak lagi dihiraukannya. Ia memang sudah tidak dapat memilih lagi. Yang ada di hadapannya adalah maut. Dan memang ternyata kemudian pemimpin perampok itu tidak dapat mengelak ketika tangan-angan maut mulai merabanya. Ketika ia mencoba mengelakkan serangan seorang prajurit yang menjulurkan pedangnya ke arah lambung, ia kehilangan pengamatan atas ujung senjata senapati Singasari itu, sehingga justru ujung senjata Singasari itulah yang kemudian menghunjam ke pundak kirinya. Terdengar pemimpin perampok itu menggeram. Darah yang merah memancar dari luka itu ketika senapati Singasari menarik pedangnya. Dengan jari-jarinya, pemimpin perampok itu mencoba meraba lukanya. Terasa darah yang hangat membasahi jari-jarinya itu. Kemarahan yang tiada taranya telah menggeletarkan jantungnya. Namun kenyataan yang dihadapinya tidak akan dapat dihindarinya. Beberapa orang prajurit berdiri di sekitarnya dengan senjata di tangan. Demikianlah, maka pemimpin perampok itu masih terus mengamuk dengan sisa tenaganya. Ia tidak menghiraukannya sama sekali ketika ujung senjata seorang prajurit yang mengepungnya telah menyobek punggungnya. Kemudian seleret luka menyilang di dada. Disusul oleh goresan yang menyobek lengannya, sehingga segaris luka telah menganga. Tetapi pemimpin perampok itu sama sekali tidak menghiraukannya. Ia masih bertempur seperti serigala kelaparan. Menyerang ke segenap arah dan menerjang ke segala penjuru. Namun ketika darahnya seolah-olah telah terkuras habis, maka lambat laun tubuhnya menjadi menggelepar tidak berdaya. Ia jatuh terjerembab. Ia masih berusaha untuk bangkit, tetapi hanya kepalanya sajalah yang terangkat. Kemudian kepala itu terkulai lagi jatuh di tanah. Mati. Sejenak senapati dari Singasari itu berdiri merenungi mayat yang terbujur di dekat kakinya. Bagaimanapun juga, ia merasa kagum atas perjuangan yang gigih untuk mempertahankan harga dirinya, harga diri seseorang yang telah berani menyebut dirinya sebagai seorang pemimpin perampok. Mereka menyadari keadaan mereka, ketika tiba-tiba saja terdengar kokok ayam jantan yang menjalar dari kandang ke kandang. Hampir bersamaan mereka menengadahkan wajahnya. Tampaklah langit yang sudah menjadi kemerah-merahan. Hampir fajar, berkata salah seorang prajurit. Senapati Singasari yang memimpin pasukan kecil itu pun kemudian mengeluarkan perintah. Kita berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Di halaman yang luas di tengah-tengah padukuhan ini. Kita bawa semua tawanan. Para prajurit yang ada di regol itu pun kemudian pergi bersama-sama ke rumah yang dipergunakan oleh pemimpin perampok itu sambil membawa semua tawanan. Yang luka dan yang tidak terluka. Ambillah 2 orang tawanan yang kami tinggalkan, berkata senapati itu. Hati-hatilah. Keduanya adalah orang-orang yang agak penting, karena keduanya adalah kawan-kawan atau murid-murid Kiai Kisi. Jangan sampai lolos, atau jangan sampai mereka sempat melawan dan membunuh diri seperti pemimpin perampok ini. Jagalah agar ikatan pada tangannya tetap kuat. Beberapa orang prajurit pun kemudian pergi kembali ke tempat mereka menawan 2 orang kawan Kiai Kisi. Mereka harus mengambil kedua orang itu dan membawanya ke padukuhan terpencil yang dipergunakan sebagai sarang oleh para perampok itu. Mudah-mudahan mereka masih ada di sana, desis salah seorang prajurit itu. Kalau tidak masih di sana, kemana mereka akan pergi? Prajurit yang mula-mula berdesis itu tidak menjawab. Namun langkah mereka menjadi semakin cepat. Mereka sadar bahwa yang menunggui kedua tawanan itu hanyalah seorang saja. Kalau keduanya berhasil melepaskan diri, maka prajurit yang menungguinya pasti akan tidak sanggup melawan. Tetapi kalau saja keduanya tidak ditinggal tidur, maka mereka pasti tidak akan dapat melepaskan diri. Berbagai macam angan-angan telah membuat mereka semakin cepat, melangkah menerobos padang ilalang dan gerumbul-umbul perdu. Sekali-sekali mereka harus meloncati batu-batu padas kemudian menuruni lekuk-lekuk yang rendah. Akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang mereka tuju. Mereka menarik nafas dalam-dalam, ketika mereka masih menemukan kedua tawanan itu terikat pada sebatang pohon, seperti pada saat mereka tinggalkan. Agaknya keduanya telah berusaha sejauh-jauh dapat dilakukan untuk mencoba melepaskan ikatan pada kedua tangannya, namun keduanya tidak berhasil. Anak setan, geram prajurit-prajurit itu ketika mereka melihat kawannya yang bertugas menunggui kedua tawanan itu justru tertidur nyenyak. Hus, aku akan mengejutkannya, desis salah seorang prajurit. Kawannya memandangnya dengan heran.
Ia tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya. Marilah keduanya kita ambil tanpa memberitahukan kepada anak itu. Kalau ia terbangun, ia akan mencarinya. Ah, terlampau berat, ia akan ketakutan setengah mati. Jadi, ambillah dan bawalah bersama beberapa orang. Aku akan membangunkannya dan pura-pura mencarinya. Tidak ada bedanya. Aku tidak akan sampai hati membiarkannya ketakutan setengah mati. Kalau wajahnya sudah seputih kapas, aku akan mengatakan kepadanya, apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kedua tawanan itu mengumpat-umpat di dalam hati. Dengan enaknya mereka berdua akan dipergunakan sebagai bahan permainan di antara para prajurit itu. Tetapi mereka tidak dapat menolak. Para prajurit itu membawa senjata. Dan jumlah mereka jauh melampaui jumlah yang hanya dua itu. Apalagi mereka berdua telah terikat. Dengan demikian mereka membiarkan prajurit-prajurit itu melepaskan tali yang mengikat mereka pada sebatang pohon. Seorang demi seorang, yang kemudian mengikat kedua tangannya erat-erat di punggungnya. Kita pergi ke padukuhanmu, berkata salah seorang prajurit. Kedua kawan Kiai Kisi itu tidak dapat menolak. Dengan tangan terikat di belakang mereka berjalan melintas padang rumput kembali ke padukuhan yang mereka pergunakan sebagai sarang bagi para perampok itu. Dua orang prajurit di antara prajurit-prajurit Singasari itu tinggal menunggui kawannya yang sedang tertidur nyenyak. Setelah kedua tawanan itu hilang di dalam kegelapan, maka dengan nafas yang seakan-akan terengah-engah keduanya membangunkan kawannya yang sedang tertidur. Prajurit yang terkejut itu meloncat bangun. Sejenak diusapnya matanya yang masih kabur. Dadanya terasa berdebaran karena jantungnya yang seakan-akan berdentangan. Kita terdesak, desis prajurit yang membangunkannya. Prajurit itu menjadi bingung. Kita terdesak. Ternyata kekuatan para perampok itu jauh melampaui perhitungan kita. Prajurit itu masih bingung. Kita terdesak. Kita harus lari, karena jumlah perampok itu banyak sekali. Hampir lipat 3 dari jumlah seluruh pasukan kita. Banyak sekali? Ya. Dan kita harus bergerak mundur. Kita harus menyelamatkan putra mahkota. Oh. Dan tugas kita bertiga adalah menyingkirkan tawanan itu. Dua orang kawan Kiai Kisi. Oh, prajurit itu mengangguk-angguk, lalu. Kemana? Kemana saja. Sebaik-baiknya kembali ke Singasari. Singasari? Ya, Singasari. Prajurit itu mengangguk-angguk. Kemudian ia pun berdiri dengan tergesa-gesa. Setelah membenahi pakaiannya sekedarnya, ia pun melangkah maju, mendekati batang-batang pohon tempat kedua tawanan itu terikat. Bersambung ke bab 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.